Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan selalu jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Salam NKRI, salam Nusantara, salam Terahwali Songo. Selalu kita kawal Atiman Wali Kroman. Mbah Baitowi hadir terkait dengan isu jual beli nasab. Sudah ada sejak tahun 1990. Terkait dengan hal itu, Mbah Towi banyak sekali memberikan isyarah-isyarah atau sanepa-sanepa melalui beberapa hal, gambaran-gambaran terkait hal tersebut. Walaupun secara selengean, tapi beliau memberikan gambaran pasti mengenai bagaimana perjalanan jual beli nasab tersebut, diibaratkan sebagai jual beli telur, ayam, jual beli kambing, dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk dikaburkan agar seluruh bisa memahami dan mencerna perkataan daripada Mbah Baitowi tersebut, agar semua bisa tidak vulgar, tinggal bagaimana sedulur-sedulur itu untuk memaknainya, karena memang jual beli nasab ini pun ada sampai dengan saat ini, cuma oknum-oknum yang memperjualbelikan itu sulit untuk dideteksi. Karena itu Mbah Towi memberikan gambaran global isyarah mengenai hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut ini. Kalau masalah nasab itu sudah sejak dulu, sebelum tahun 90 sudah ada sistem jual beli nasab. Nasab apa? Nasab Indonesia, KTP. Jadi orang luar negeri bagaimana bisa punya KTP di sini, ya lalu kita bohongi. Apakah dari pihak Wali Songo ada oknum? Ada. Oknum apa? Pencuri ayam, nasab ayam. Jadi ayam dari induknya dicuri, terus ayam di pasar yang nasabnya keturunan ini tidak dibeli ibunya tapi dibeli anaknya, kan mencuri, membeli nasab. Nasab apa? Nasab ayam. Lu pusing terserah nggak terserah. Dari apa? Dari Alawi apalah tas jual beli nasab? Iya. Di Mekah orang Arab banyak jual kambing, dipotong untuk memotong nasab, membunuh jaringan hubungan. Ya, nasab kan cuma bahasa hubungan. Jadi harus belajar yang luas ya, jangan mudah emosi, dikit-dikit emosi. Imannya tipis itu. Nasab kambing. Nah kemudian membeli kambing 100 disembelih karena diganti gula, marah. Saya membeli nasab banyak sekali, 100 kambing, kamu cuma bawa gula dan kopi 1 kilo. Jadi nasab kambing ditukar gula sama kopi 1 kilo. Itu kambing itu punya nasab loh. Gula juga punya nasab karena terbuat dari tebu. Jadi nasab yang nilainya mahal ditukar dengan nasab yang nilainya murah ya. Nasab itu gimana? Hubungan, ikatan. Karena kalimat finyil. Nah kata lo, itulah orang-orang yang imannya tidak kuat mau menjual belikan nasab. Ada yang menukar nasab, atau bahasanya walatas tarubi ayat isamanang kolila, menukar nasab, kemuliaan nasab dengan nilai-nilai. Ini ngomongin ngelantun, ngomong apa video katarku. Nah ini orang-orang yang tidak punya iman, tidak punya prinsip keyakinan bahwa iman itu lebih tinggi. Islam tanpa iman, karena wadahnya iman adalah Islam, dan mengimani Quran sebagai petunjuk itu harus dengan keimanan. Keimanan itu apa? AIU, aku iki wong. Kalau kamu sadar orang berarti ada yang membuat. Kamu cari dong orang itu apa. Orang itu kalau memuliakan orang maka baru dianggap orang. Kalau tidak memuliakan orang tidak akan dianggap orang, walaupun orang. Al insanu hayawanun nabut. Manusia yang tidak memuliakan manusia, yang tidak mau mengangkat
derajat tinggi manusia, entah itu nasab Rasul, entah nasab apapun, kalau tidak mau mengangkat tinggi derajat manusia sesuai ajaran Rasul, Rasul itu selalu mengangkat tinggi derajat umat atau manusia lain, maka ditinggikan derajatnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi selenggelumit daripada pernyataan Mbah Baidowi terkait dengan masalah dzurriyyah atau penasaban. Sejatinya masalah nasab ini juga tidak perlu digembar-gemborkan, karena sudah jelas ada batasan-batasan untuk bagaimana kita membicarakan masalah darah atau kenasaban. Yang jelas untuk kaum muslim itu terbatas karena ada Islam dan iman. Manakala seorang Islam yang punya keimanan tentunya tidak akan gembar-gembor masalah kenasabannya, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kadar ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua itu tidak akan pernah sebagai rujukan untuk bagaimana Allah memberikan sebuah pengakuan kemuliaan tanpa didasari oleh iman dan takwa kita, maka darah atau nasab tidak akan pernah ada artinya, kecuali Rasulullah SAW yang memang maksum, ya, diberi predikat atau diberi keistimewaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai dzurriyyah-dzurriyyahnya, ya, tidak maksum, maka tetap masih ada pencatatan di dalamnya dan ada timbangan hisabnya. Apa yang disampaikan oleh Mbah Baidowi terang benderang. Kita harus pandai-pandai untuk menyikapi permasalahan yang ada sampai dengan saat ini. Yang jelas dari awal, Wali Songo yang notabene mengislamkan Nusantara ini, yang tanpa pertumpahan darah sampai dengan dzurriyyah-dzurriyyahnya harus kita muliakan. Jangan sampai yang kemarin sempat dipinggirkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo terputus, tidak ada, dan lain sebagainya. Nah, saat inilah pembuktian bahwa kiprah Trah Wali Songo harus eksis di bumi Indonesia, bumi Nusantara ini. Karena itu seyogianya kita sebagai orang Islam yang ada di tanah Jawa ini, yang sudah mengamini bagaimana kiprah Wali Songo di bumi Nusantara ini, hendaknya selalu mengawal bagaimana dzurriyyah-dzurriyyah Wali Songo untuk berkiprah meneruskan perjuangan datuk-datuknya di bumi Nusantara ini. Segala hilaf mohon maaf yang dari agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.